Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pengajian kita tentang syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita loncat ke hadis yang ke-16 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Qala la taghdab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau marah. Faraddada miraran, maka orang ini mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Qala la taghdab, Rasulullah sallallahu berkata, jangan kau marah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Lelaki ini dia minta wasiat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan jangan kau marah. Faraddada miraran, dia ulang berulang-ulang. Ya, mengatakan ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku. Kata Rasulullah SAW, jangan kau marah, beri wasiat kepadaku. Jangan kau marah. Jawaban Nabi tidak berubah tatkala dia berulang-ulang minta wasiat. Jawaban Nabi sama, yaitu jangan kau marah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang jangan kau marah atau jangan suka marah, ini adalah pembahasan yang sangat penting, bukan perkara yang sepele tapi dia perkara yang besar. Ya, memiliki akhlak tidak suka marah ini adalah perkara yang sangat mulia. Karena begitu mulianya sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya tidak suka marah atau meredam amarah adalah sifat penghuni surga. Sifat orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Kalau mereka marah mereka memaafkan. Ini sifat orang-orang yang beriman. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mereka berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit mereka juga berinfak, wal kadhimina al ghaidh, dan orang-orang yang meredam amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi 3 predikat bagi orang yang meredam amarah. Ya. Yang pertama, Allah menyatakan mereka penghuni surga. Ya. Penghuni surga. Jadi segeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti mereka penghuni surga. Yang kedua kata Allah, mereka orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Mereka orang yang bertakwa. Yang ketiga Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Berarti 3 predikat mereka dapatkan.
yaitu mereka penghuni surga, mereka orang bertakwa dan mereka orang-orang yang ihsan. Dan telah kita bahas pada pertemuan lalu bahwasanya derajat ihsan lebih tinggi daripada derajat Islam dan iman. Islam, iman baru apa? Ihsan. Menunjukkan mereka ini orang-orang yang mulia. Siapa tadi? Orang-orang yang memiliki 3 sifat, yaitu diantaranya yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka senantiasa berinfak, dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka berinfak. Bisa jadi infak mereka lebih sedikit tapi mereka tetap berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Kemudian wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Tatkala dia dizalimi, dia maafkan. Kenapa sampai mendapatkan 3 predikat ini? Penghuni surga, bertakwa dan orang ihsan, karena tidak mudah melakukan 3 perkara ini. Kalau orang berinfak dalam kondisi lapang banyak yang bisa, tapi berinfak dalam kondisi sulit tidak semua orang bisa. Meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskan, tidak semua orang bisa. Apalagi maafkan orang lain tatkala dia dizalimi. Dia mampu untuk membalas tapi dia tidak membalas dan dia maafkan, maka ini tidak gampang. Dan ini merupakan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Jadi 3 sifat ini benar-benar terpatri dalam diri mereka sehingga mereka senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sulit. Mereka senantiasa meredam amarah dan mereka senantiasa memaafkan orang lain. Di antara 3 sifat ini adalah wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Ternyata meredam amarah ini akhlak yang sangat mulia sampai Allah sebutkan merupakan ciri penghuni surga. Dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surga, untuk meraih pahala yang besar bukan cuma ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi interaksi kita dengan masyarakat, bagaimana kita mudah maafkan, itu juga sebab untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala kita baca Quran kita merasa dapat pahala, sebagaimana tatkala kita salat malam kita merasa dapat pahala, ya. Sebagaimana tatkala kita berpuasa kita merasa dapat pahala, maka demikian pula tatkala kita meredam amarah hendaknya kita merasa juga dapat pahala. Dan ini jarang dihadirkan dalam hati kita. Seakan-akan kalau kita baca Quran, kita berpuasa dapat pahala, tapi kalau meredam amarah seakan-akan tidak ada pahalanya. Padahal meredam amarah itu pahalanya besar. Makanya kalau ada orang bikin kita marah, kesempatan dapat pahala. Caranya bagaimana? Kita redam. Jangan kita lampiaskan. Ya. Anak kita bikin kita marah, jangan kita marah. Kalau kita marah berarti enggak dapat pahala. Istri kita bikin kita marah, jangan marah sama istri. Suami kita bikin kita marah, jangan marah sama suami. Saatnya kita dapat pahala. Kita mampu untuk melampiaskan, kita mampu untuk marah, kita mampu untuk meluapkan emosi, tapi kita tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya meredam amarah ini pahalanya besar dan akhlak yang sangat dijunjung dalam Al-Qur'an sampai dikhususkan ayat menyebut tentang masalah ini, tentang meredam amarah. Oleh karenanya ini didukung juga dengan hadis-hadis yang diantaranya kita bahas sekarang ini. Waktu ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam," ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kau marah. Faraddada miraran, dia ulangi lagi. Seakan-akan penanya ini kurang puas dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia ingin mencari wasiat yang lebih hebat yang selain ini. Maka dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Dia menyangka Nabi akan beri wasiat yang lain, yang jangan marah, 1. Coba ya Rasulullah wasiat yang kedua. Jawaban Nabi sama, "La taghdab," jangan marah. Dia pingin yang lain, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah wasiat yang ketiga. Jawaban Nabi sama, "La taghdab," jangan kau marah. Dia ulang-ulang minta wasiat, jawaban Nabi tidak berubah, jangan kau marah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wa la tukthir alayya." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya aku akan masuk surga, tapi jangan banyak-banyak amalannya. Dia ingin masuk surga dengan amalan yang sedikit, ya. Jangan bilang gue banget itu ya Rasulullah. Ingin amalan sedikit cepat masuk surga. Ini sahabat datang kepada Nabi.
dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah wa la tuktsir alayya. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku lakukan aku masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? La taghdab, jangan kau marah. Dalam riwayat walakal jannah, maka kau akan masuk surga. Subhanallah. Ternyata la taghdab ini amalan yang mudah masukkan dalam apa? Surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang penanya ini namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian ulama menjelaskan sahabat yang bertanya minta wasiat berulang-ulang ini namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni min ghadabillah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kau marah. Jangan kau marah. Amalan yang bisa menjauhkan seorang dari kemurkaan Allah yaitu jangan kau marah. Ini sesuai dengan kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kau ingin tidak dimurkai oleh Allah, maka jangan murka sama orang lain. Kalau kau tidak ingin ya dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan marah kepada orang lain. Perhatikan tiga hadis ini. Yang satu minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang jawaban Nabi, jangan marah. Yang satu minta amalan masukkan dalam surga, jawaban Nabi apa? Jangan marah. Yang satu minta amalan menjauhkan dari neraka, jawabannya jangan marah. Berarti jangan marah ini bukan perkara sepele. Dia perkara spesial. Wasiat Nabi menyebabkan masuk surga, menjauhkan dari neraka jahanam. Sampai-sampai sang penanya, waktu yang dikatakan dia adalah Abu Darda, waktu bertanya kepada Nabi berulang-ulang minta wasiat, jawabannya sama, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dia berkata, fa fakartu hina qala an-nabiyyu ma qala fa wajadtu anna al-ghadab yajma'u syarra kullahu. Kata dia, lalu saya merenungkan tentang perkataan Nabi tatkala Nabi mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Saya renungkan maka saya dapati ternyata kemarahan adalah sebab yang mengumpulkan segala kerusakan, segala keburukan. Artinya apa? Al-ghadab miftahu kulli syarr. Kemarahan adalah kunci segala keburukan. Kunci segala keburukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya sebagai mukaddimah tentang pentingnya kita jangan suka marah-marah. Ya. Ternyata dia adalah perangai yang sangat mulia. Sebab masuk surga, ciri orang bertakwa, ciri penghuni surga, ciri orang yang ihsan, menjauhkan dari neraka jahanam. Luar biasa sifat ini. La taghdab, jangan marah. Ya. Dan lebih penting lagi kita mempelajari dan mendalami sifat ini. Jangan marah agar kita bisa berhias dengan sifat ini. Ternyata tadi kemarahan kata sahabat tadi adalah kunci segala keburukan. Betapa banyak kerusakan, keburukan yang terjadi gara-gara kemarahan. Ya. Pertikaian terjadi gara-gara kemarahan. Persahabatan yang sudah berlanjut mungkin belasan tahun, puluhan tahun hancur gara-gara kemarahan sesaat. Ya. Kebahagiaan rumah tangga yang sudah diperjuangkan puluhan tahun sudah membuahkan banyak hasil hancur gara-gara kemarahan sesaat. Pembunuhan terjadi gara-gara marahan dan banyak hal terjadi gara-gara kemarahan. Perceraian banyak terjadi gara-gara kemarahan. Hampir seluruh orang yang datang kepada saya bertanya tentang perceraian, semuanya bertanya, "Ya Ustaz, bagaimana hukum cerai yang saya jatuhkan kepada istri saya? Waktu itu saya cerai dalam kondisi marah." Saya bilang, "Ya jatuhlah. Apa ada orang menceraikan sambil tertawa-tertawa? Sayangku, cintaku, kamu saya cerai." Enggak ada orang kalau lagi cerai pasti lagi apa? Pasti lagi ngamuk, pasti lagi marah. Enggak ada orang datang kepada saya, "Alhamdulillah Ustaz, saya sudah berhasil menceraikan istri saya." Enggak ada. Semua orang datang pasti menyesal, pasti menyesal. Oleh karenanya kemarahan ini, sifat marah-marah ini sangat berbahaya. Ya. Sebagian salaf mengatakan tentang kemarahan, dia berkata, "Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam." Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan ujung-ujungnya adalah penyesalan.
Orang kalau sudah marah, dia keluar daripada bentuk stabilnya, sudah tidak terkontrol. Kita lihat seperti orang gila. Meskipun dia mungkin orang alim, meskipun dia terkadang kita punya gelar tinggi, ya meskipun dia orang yang bijak, tapi kalau dia ngamuk, dia tidak mengontrol dirinya, maka seperti orang gila, marah-marah, bicara enggak ngelantur sembarangan, bersikap aneh. Kemudian ujung-ujungnya hanyalah penyesalan. Ada seorang ke rumah sakit, ada syekh cerita, ada seorang ke rumah sakit bawa anaknya tangannya lepas. Tanya kenapa? Saya marah sama anak saya tarik tangannya lepas dari apa? Bayangkan. Menyesal atau tidak menyesal? Dia yang lepasin tangan anaknya, dia yang bawa ke rumah sakit. Kasihan. Orang udah marah seperti itu ya. Oleh karenanya ini penting bagi kita untuk kita pelajari agar kita jangan suka marah-marah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang mulia yang kata Nabi la taghdab, jangan marah. Qila li Ibnu Mubarak, dikatakan kepada Ibnu Mubarak, wahai Ibnu Mubarak, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah. Wahai Ibnu Mubarak, kumpulkanlah akhlak yang mulia ini dalam satu kalimat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dikatakan orang berakhlak mulia? Akhlak mulia kan banyak. Maka dikatakan kepada Ibnu Mubarak, seorang alim yang zahid, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah. Kumpulkanlah akhlak mulia dalam satu kalimat, dalam satu kata. Kata Ibnu Mubarak, tarkul ghadab, tinggalkan kemarahan. Engkau memiliki akhlak yang mulia. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud la taghdab, jangan kau marah? Apakah maksudnya seorang manusia menghilangkan sifat kemarahan dari hatinya? Bukan itu maksudnya. Karena setiap manusia punya potensi untuk marah. Tidak bisa dia hindari. Setiap manusia punya potensi untuk marah. Dan terkadang seorang boleh marah kalau marahnya terkontrol dan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi masalah. Boleh seorang marah selama marahnya masih terkontrol dan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang boleh marah sesekali pada anaknya, pada istrinya, ya. Jika amarahnya terkontrol dan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang anak kita marahin, kita sayang sama dia. Tapi kita harus marah untuk mendidiknya dan kita terkontrol waktu marah. Sehingga kita kalaupun harus mukul pun terkontrol. Kalaupun berucap pun terkontrol. Tapi kalau kita marah sama anak tidak terkontrol, ya himar, ya itu sudah enggak terkontrol namanya. Keledai, misalnya gitu. Bangunkan anaknya bangun subuh. Ada seorang bapak bangun anaknya subuh. Bangun subuh. Gum, bangun subuh, salat subuh. Anaknya ambil selimut lagi. Ya himar, himar bangun subuh. Anaknya bangun. Abi apa abi? Ya himar. Wahai keledai. Saya keledai abi. Abinya keledai. Itu namanya marah sudah tidak terkontrol. Seorang suami marah kepada istrinya tidak terkontrol, ngomongnya ngalantur ya. Ya, ngawur. Saya menyesal nikah dengan kamu, subhanallah. Gimana menyesal, anak sudah banyak menyesal sekarang. Itu ngomong sudah tidak terkontrol. Itu namanya marah enggak benar. Tapi kalau marah masih terkontrol itu boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dalam beberapa kondisi. Idzan tuhikat hurumatullah, kalau ada syariat Allah dilanggar, Nabi marah. Nabi tidak pernah marah untuk membela dirinya. Nabi selalu marah untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ada seorang datang, Sahih Bukhari, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ata'akhkhar anis salat min ajli fulan yutilu bina." Ya Rasulullah, saya tidak mau salat berjamaah. Kenapa? Karena itu si fulan jadi imam terlalu lama. Gue banget ya. Saya tidak mau salat sama dia. Kenapa? Imam terlalu lama. Imam terlalu lama. Karena ada sebagian orang kalau jadi imam kelamaan. Benar terjadi ya. Jadi imam tuh ente jadi imam, bukan murojaah dalam jadi imam ya. Sebagian orang murojaah jadi imam. Nanti murojaah nanti setelah jadi imam murojaah hafalan. Jangan pas jadi imam jadi murojaah tatkala apa? Jadi imam. Ya. Sampai saya pernah pergi suatu tempat, saya sholat subuh di situ. Saya enggak jadi imam. Terus ada ikhwan jadi imam. Lama sekali. Tidak biasa ya. Dia baca rakaat pertama surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Subhanallah rakaat pertama.
Saya bilang ini kalau di pondok enggak apa-apa. Saya pernah tinggal di pondok, orang sholat sampai panjang-panjang enggak ada masalah. Semuanya penuntut ilmu, semuanya sudah siapkan dirinya untuk sholat lama. Tapi di kampung, rakaat kedua dia baca surat apa? Saya lupa. Hal ta'alal insan sampai selesai. Setelah selesai, saya ngomong sama panitia, ini kenapa lama sekali Imam? Begini memang kan? Apa orang enggak marah? Iya Ustaz, ini saya mau kasih tahu cuma enggak enak ngomongnya bagaimana? Kenapa? Iya sampai orang enggak ada orang datang begitu lihat dia imam dia mundur lagi pulang ke rumah sholat. Pulang ke rumah enggak jadi sholat di masjid. Ngapa udah tua sakit-sakitan bisa-bisa kena serangan jantung jadi makmum di situ. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi ya. Zaman Nabi sahabat imannya kayak apa, tapi kalau kelamaan dia juga enggak mau ya. Maka kata Rasulullah SAW, marah waktu itu Rasulullah SAW marah. Sang perawi mengatakan, aku tidak pernah lihat Nabi marah seperti itu. Marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia sekalian, di antara kalian ada orang-orang yang munafir, membuat lari orang lain, menjauhkan orang dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyukum ya umun nas, falyukhaffif. Barang siapa di antara kalian jadi imam, maka jangan lama-lamakan salatnya. Fa inna mi waraihi ad-dha'if wal kabir wal marid wa dzal hajah. Sungguhnya di belakang dia ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang punya keperluan. Orang punya keperluan. Kita misalnya di Jakarta dari Bekasi ke Jakarta mau kerja mungkin pada subuh langsung berangkat. Nah kalau imamnya lama-lama gimana? Sementara si fulan yang mau kerja ini sebelum subuh sudah bangun, ke masjid sudah pakai pakaian dinas. Assalamualaikum, assalamualaikum dia langsung cabut. Ya kalau bisa salam pertama di kanan, salam kedua sudah naik motor. Supaya enggak terlambat kalau bisa ya. Karena dia harus segera menuju pekerjaan daripada terlambat. Nah ini imamnya qomat setengah jam berikutnya. Baru qomat. Habis itu baca panjang ya, dia terlambat, dia gelisah. Salat sambil gelisah itu. Kita lihat situasi dan kondisi. Ada orang punya keperluan, ada orang yang sakit, ya, ada orang sebagian mereka menahan hadas. Ya, harusnya dia batalkan, dia tidak batal menahan hadas. Nah, orang sudah menahan hadas, menahan kentut, ya, meskipun imamnya cepat dianggap lama. Yang salah bukan imamnya, dia yang salah, tapi dia lama sekali imam. Padahal dia yang salah. Ya ente batalin balik lagi, tapi dia sebagian orang seperti itu ya. Jadi jangan lama-lama antum jadi imam bukan murojaah jadi imam ya. Murojaah nanti kalau sudah selesai jadi imam ya. Baca sesuai dengan keperluan masyarakat. Jadi di sini Nabi SAW marah. Marah karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengapa, terkontrol. Omongannya benar. Sama seperti waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tolong maju ya ikhwan, maju. Ikhwan maju rapat. Yang di belakang rapat. Sama tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat lagi jadi imam. Isya pulang ke kampungnya, dia salat jadi imam, jadi salat Isya. Dia baca dalam salat Isya baca surat Al-Baqarah. Wah, ini repot salat Isya surat apa? Al-Baqarah. Kita maunya qul a'udzu birabbin nas baca surat Al-Baqarah. Dan sahabat imam mereka tinggi-tinggi, tapi kalau Al-Baqarah kepanjangan. Akhirnya ada sebagian yang Allahu Akbar. Pokoknya sudah alif lam mim dzalikal kitab. Udahlah, mending saya ruku sini Allah. Dilanjutkan sendiri ruku. Assalamualaikum pergi. Jadi dia lanjutkan sendiri tidak ikut bersama siapa? Mu'adz. Akhirnya Mu'adz dilaporin ada si fulan, dia nyelesain sendiri. Mu'adz pun marah. Mengacap satu kalimat tentang orang tersebut. Orang itu tersinggung lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun marah sama Mu'adz. Dipanggillah Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, afatanun anta ya Mu'adz? Apakah kau bikin fitnah wahai Mu'adz? Kenapa baca panjang-panjang? Aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha? Ya. Kenapa kau tidak baca surat sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha? Dan Rasulullah sebutkan beberapa surat-surat yang dibaca tatkala salat Isya yang disebut awsatul mufassal, yaitu surat-surat yang sedang. Ya. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama, kalau salat maghrib kita baca qisarul mufassal, jadi surat wadduha dan setelahnya nanti ada namanya tiwal mufassal, itu yang kalau salat subuh yang panjang-panjang.
ya, Al-Hujurat, Qaf dan selanjutnya. Tengah-tengah yang awsatul mufassal, yang tengah-tengah seperti walaili idza yaghsha dan semisalnya. Taib. Jadi maksud saya, ketika Nabi SAW berkata la taghdab, jangan kau marah, bukan berarti seorang menghilangkan sifat amarah dari dirinya. Itu susah, itu mustahil. Potensi kemarahan itu ada, manusia diciptakan dia punya potensi untuk marah. Terus apa maksudnya jangan kau marah? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang apa maksudnya jangan kau marah, perlu kita ingatkan bahwasanya seorang bisa merubah sifat dan akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk, maka dia bisa rubah. Kalau perangainya buruk, dia bisa rubah. Perangai itu bisa dirubah, akhlak itu bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, percuma. Nabi menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang mulia. Percuma Nabi menyuruh seorang untuk berakhlak mulia. Percuma Nabi mengajarkan doa untuk minta akhlak yang mulia. Ya. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan ya tubuhku, maka baguskanlah apa? Akhlakku. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang mulia. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengantarkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya, Nabi pernah bersabda, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang bisa memperindah akhlaknya. Berarti memperindah akhlak itu suatu yang mungkin dilakukan. Karena ada sebagian orang dia akhlaknya buruk, dia tidak mau rubah. Seperti sebagian orang temperamen, kalau kita tegur ya, ente jangan suka marah. Ya. Ente rubah sikap Anda. Saya enggak bisa rubah, memang saya begini dari dulu. Enggak bisa berubah. Bahkan sebagian orang bangga suka marah-marah. Oh, saya orangnya pemarah. Bangga. Bahlul ente. Suka marah kok bangga gitu. Itu berarti bangga dengan akhlak yang buruk. Oleh karena seorang kalau tahu dirinya sadar dia memiliki sifat suka marah, dan dia tahu, dia ngerti sebenarnya kalau kita mau scan diri kita, mau kita periksa diri kita dengan jujur, kita akan dapati akhlak buruk kita. Seorang berusaha untuk men-scan diri, sadar dirinya. Cek hatinya, apakah dia suka suudzon, suka hasad, suka dengki. Ada orang datang sama saya bilang, "Ustaz, saya lagi hasad, Ustaz." Subhanallah. Dia sadar dia sedang apa? Hasad. Dia ngerti. Betapa banyak orang mengatakan, "Ustaz, saya ria, Ustaz." Dia ngerti kalau dia sedang ria, berarti dia periksa dirinya. Demikian juga kalau seorang sedang marah, dia sadar dia suka marah. Dia suka marah istrinya, dia suka marah suaminya, dia suka marah anaknya, dia suka marah pembantunya, dia suka marah supirnya, berarti dia pemarah, dia sadar. Nah, kalau Anda sudah sadar Anda memiliki sifat yang buruk ini, Anda berusaha untuk memperbaiki. Betapa banyak orang yang tidak sadar kalau dia memiliki sifat yang buruk. Dia suka pemarah, dia merasa dirinya hebat. Dia suka hasad, dia merasa orang-orang yang enggak benar. Padahal dia yang tidak beres. Oleh karena kalau Anda merasa diri Anda suka marah-marah, pemarah, maka berusaha untuk menghilangkan sifat marah tersebut. Saya pernah ngisi pengajian di suatu daerah. Kemudian saya dan kawan-kawan diundang makan oleh seorang ikhwan. Ikhwan itu Masya Allah murah senyum. Kita makan kambing, makan banyak, rame-rame, banyak orang. Di rumahnya besar. Habis makan, yang tuan rumah, ikhwan itu murah senyum, ramah sekali. Selesai kita makan, kita pulang, ada kawan yang bilang sama saya, Ustaz kenal si fulan? Oh iya, ini tadi yang jadi tuan rumah, iya. Gimana Ustaz? Masya Allah, orangnya ramah sekali, murah senyum. Ustaz nggak tahu dia dulu kayak apa Ustaz? Dia dulu suka marah-marah Ustaz. Loh kok bisa berubah? Saya juga nggak tahu Ustaz, tiba-tiba sekarang kayak gitu. Murah senyum, ramah. Saking murah senyum, saking ramahnya, kalau dia beli barang sama saya, dia tawar, saya nggak bisa nolak Ustaz. Ini berapa? 10.000. 5.000 ya.
saking semurah senyumnya dia, saya tidak bisa nolak kalau dia sudah nawar. Ini dalil bahwasanya orang bisa berubah. Tadinya suka marah-marah, bisa berubah jadi tidak marah. Tapi seorang harus sadar dia punya kekurangan. Ada orang tidak sadar. Saya tahu ada seorang dia marah-marah ditegur dia tidak mau terima. Ya akhi, nanti jangan marah-marah. Saya tidak marah-marah. Saya kalau ngomong memang suara saya keras. Ya itu dalam bahasa Indonesia namanya marah-marah. Jadi dia tidak mau dibilang suka pemarah, padahal kalau dia ngomong teriak-teriak ini merah semua, itu namanya bukan marah. Kalau begini tidak marah, marahnya kayak apa ya? Tapi dia tidak mau dikatakan sebagai seorang yang sedang marah. Ini namanya tidak mengakui kekurangan. Nah, kalau orang tidak mengakui kekurangan, bagaimana dia bisa rubah kekurangannya? Bagaimana dia bisa perbaiki kekurangannya? Maka seorang berusaha men-scan dirinya, memeriksa virus-virus yang ada dalam dirinya, akhlak yang buruk supaya tahu, kemudian dia bisa merubah bahwasanya dia punya kekurangan. Dan akhlak yang baik itu bisa dengan dua model. Pertama dari sananya, yang kedua dengan dirubah. Seperti Nabi berkata kepada Al-Ashaj Abdul Qais, kata Nabi, "Inna fika la khaslatain yuhibbahumullah, al-hilm wal anah." Wahai Al-Ashaj, sungguhnya kau memiliki dua perangai, dua akhlak yang Allah suka dengan dua akhlak tersebut. Al-hilm wal anah. Al-hilm itu tidak mudah marah. Ya, dia mungkin marah tapi dia tidak marah, dia beri kesempatan, itu namanya hilm. Kemudian al-anat itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Maka Nabi mengatakan kau punya dua perangai yang Allah cintai, dua perangai tersebut. Maka dia bertanya, "Huma jabalani Allah alaihima am atakhallaqu bihima?" Ya Rasulullah, ini dua akhlak ini dari sananya Allah kasih sama saya atau saya yang berusaha memiliki dua akhlak ini? Kata Nabi, bal jabalaka Allah alaihima. Tapi dua akhlak ini Allah memang berikan engkau dari sananya. Maka dia puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sejak awal sudah memiliki akhlak ini. Ini dalil bahwasanya ada orang sabar memang dari sananya sudah sabar. Sungguh bahagia seorang suami nikah dengan seorang wanita dari sananya yang penyabar. Enggak ada makanan, enggak ngomel. Enggak dibelikan emas, enggak ngomel. Masyaallah. Enggak dibelikan HP, enggak ngomel. Dari sananya dia memang begitu, penyabar. Demikian juga seorang istri begitu bahagia dapat suami yang apa? Penyabar. Istrinya ngomel-ngomel dia enggak pernah balas. Senyum-senyum saja lihat istrinya. Kenapa dia penyabar? Dari sananya. Dia hidup di lingkungan yang memang penyabar. Lingkungan di ayah ibunya juga sudah sabar. Keluarganya penyabar, tidak suka marah-marah sehingga terbentuk dari kecil dia seperti itu. Ini namanya akhlak yang jibilli, khuluqun jibilli, dari sananya. Ada orang begitu memang. Kita sadar kita punya kawan-kawan kalau di kampus atau di sekolah, kita si fulan itu enggak pernah marah. Memang dari sana seperti itu. Mau diganggu-gangguin, di nyinyir-nyinyir, dia tidak marah, dia santai aja. Kenapa? Dari sana Allah sudah berikan dia akhlak yang mulia. Tidak suka marah-marah. Mungkin kalau kakinya diinjak dia pun enggak marah. Mas, kaki saya masih dipakai. Tolong jangan diinjak. Mungkin begitu. Jadi maksud saya ada orang dari sana seperti itu, tidak suka marah-marah. Ada orang dia menjadi penyabar dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Dan Nabi mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi bisa berubah. Tadinya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, bisa berubah. Dan tadi saya sebutkan contohnya, kisah nyata, saya ketemu langsung orangnya. Kata kawan-kawan dia dulu pemarah Ustaz, sekarang udah berubah luar biasa. Jadi bisa. Jadi Anda jangan putus asa kalau Anda suka marah-marah, Anda bisa rubah diri Anda. Biar istri Anda bahagia, biar anak-anak bahagia. Anda seorang ayah yang tidak suka marah-marah. Kalau istri Anda suka marah-marah, musibah ya. Maka Anda jangan putus asa. Jangan diganti sama yang lain. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah mahdiha li ahsanil akhlaq, ya Allah berilah petunjuk kepada istriku kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada istriku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha, ya Allah jauhkanlah istriku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anha sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Doa dalam sujud, nangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri pun demikian dapat suami yang akhlaknya buruk, suka marah, doain dia, Allah mahdihi, ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Karena akhlak bisa dirubah. Perangnya bisa berubah. Baik, hadirin dan hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala. Kita kembali. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taghdab."
jangan kau marah. Apa maksudnya? Sudah kita jelaskan tadi, bukan malah maksudnya untuk menghilangkan potensi marah dari dalam diri, karena seorang tidak mungkin menghilangkan potensi marah dalam diri. Dia sangat mungkin untuk marah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau begitu maksud Nabi apa? La taghdab. Maka para ulama di antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya yang dimaksud dengan la taghdab, jangan kau marah, ada dua. Yang pertama, hendaknya seorang berakhlak mulia dengan perangai-perangai yang baik yang mencegah dia dari kemarahan. Yang mencegah dia dari kemarahan. Tadi sudah kita katakan waktu di Qila li Ibn al-Mubarak, waktu kita katakan kepada Ibn al-Mubarak, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah. Wahai Ibn al-Mubarak, sebutlah satu kata yang mengumpulkan akhlak yang mulia. Kata Ibn al-Mubarak, tarkul ghadab, tinggalkan kemarahan. Berarti kalau orang ingin bisa tidak mudah marah, hendaknya dia berakhlak mulia. Di antara akhlak-akhlak mulia yang membuat seorang tidak mudah untuk marah, yang pertama di antaranya as-sakha, yaitu dermawan. Al-karam, dermawan, tidak pelit. Kalau orang pelit itu suka marah-marah. Orang pelit suka marah-marah. Kenapa orang yang pelit itu dadanya sempit? Dalam hadis Nabi sebutkan, orang pelit itu seperti memakai baju besi yang dia pakai di dadanya. Semakin dia pelit, semakin mengikat baju besi tersebut, dia semakin sesak dadanya. Adapun orang yang sakhi, orang yang karim, yang dermawan, dia biasa berinfak, dadanya semakin lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah marah. Dadanya semakin kuat untuk menghadapi permasalahan. Dadanya besar. Ada orang badannya besar, dadanya kecil, mudah marah, mudah ngamuk. Ada orang kurus kerempeng, tapi masya Allah dadanya apa? Luas, tidak mudah marah. Ya. Oleh karenanya orang kalau pelit suka marah-marah. Kenapa? Segala sesuatu perhitungan. Sehingga sedikit-sedikit marah. Piring pecah dia marah-marah sama istrinya. Kamu tahu ini piring harganya berapa? Ini 5.000 mas. Dia marah-marah padahal murah piringnya tersebut. Tapi menurut dia besar. Kenapa? Karena dia pelit. Sampai kemarin saya ngisi mas tentang marah, ada ibu-ibu ngomong sama saya, Ustadz, saya punya kawan Ustadz. Suaminya marah-marah terus Ustaz, sampai kalau suaminya marah dilari ke rumah anak-anaknya. Sudah tua masih marah-marah terus Ustaz. Memang Ustaz, orangnya pelit banget. Nah, itu sebabnya. Jadi kalau antum suka marah-marah, jangan-jangan antum pelit. Periksa diri. Jangan-jangan apa? Pelit. Tidak semua orang suka marah karena pelit, tapi di antara sebab yang buat orang suka marah-marah adalah apa? Pelit. Karena sedikit-sedikit dia perhitungan, sedikit-sedikit dia marah. Anaknya salah sedikit dimarah-marahin, istrinya salah sedikit dimarah-marahin. Kenapa? Pelit. Pelit. Ya. Sampai ada yang cerita sama saya, suatu hari ada seorang bertamu ke kawannya pelit, tapi dia harus jamu tamunya. Dikasihlah madu kepada tamunya tersebut. Rupanya tamunya ini minumnya madu banyak. Minum lagi. Ini yang punya madu gelisah. Ini madu habis lama-lama. Gelisah dia. Ya, itu orang pelit seperti itu kan, mau marah. Kenapa dihabisin banyak? Jadi marah kan. Jadi kalau orang pelit begitu mudah marah. Akhirnya dia bilang, "Ya akhi, madu ini kalau banyak-banyak bisa bikin sakit." Dalam hati orangnya bikin sakit hatimu. Jadi seperti itu. Orang kalau suka yang pelit itu suka marah. Mudah marah, sedikit marah. Kenapa? Dia segalanya perhitungan. Jadi antum kalau tidak ingin suka marah-marah, jangan pelit. Latih diri untuk sakha, untuk dermawan. Biar dada antum lapang sehingga antum tidak mudah marah. Bukan waktu Nabi ditanya seorang yashku qaswata qalbi, datang Nabi mengeluhkan tentang dadanya yang sempit, yang keras, hatinya yang keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya atmil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin dadamu lapang, pingin hatimu lembut, ya, tidak keras, maka berilah makan kepada fakir miskin, dermawan. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Itu menghilangkan kesempitan hati, menghilangkan kerasnya hati. Ada orang miskin kasih makan, ada anak yatim antum usap-usap
kepalanya. Tapi jangan diusap terus, kasih duit ya. Om usap-usap terus, duitnya kapan Om? Jadi di antara hal yang buat seorang bisa terhindar dari kemarahan adalah dermawan. Yang kedua, di antara perangai yang indah yang buat orang terhalangi atau mencegah kemarahan adalah tawadhu. Tawadhu. Rendah diri. Kebanyakan orang suka marah-marah karena dia punya keangkuhan. Olehnya kita dapati kemarahan itu muncul dari atasan kepada bawahan. Majikan marah-marahin pembantu, majikan marah-marahin supir itu wajar biasa. Kenapa? Dia merasa orang depan dia itu rendah. Makanya dia mudah untuk apa? Marah. Ya, apalagi orang kalau sudah dapat gelar yang tinggi, sudah dapat jabatan yang tinggi, wah itu sudah semakin sombong, semakin mudah marah. Saya kemarin umrah ngobrol sama sebagian guide, ya kebetulan guide travel yang saya bawa ya. Cerita Ustaz si fulan kemarin Ustaz pejabat dia sebutkan, pejabat ini. Wah, itu marah-marah aja kerjanya kalau sudah umrah. Sekarang di penjara. maksud dia orang demikian orang kalau sudah punya kedudukan, punya jabatan tuh potensi untuk marah itu besar. Kenapa? Dia merasa orang depan dia rendah. Coba kita berani enggak marah sama jenderal? Enggak berani kan? Ya, karena kita tahu kita marah kita digamplang sama dia ya. Kita siapa dibandingkan dengan dia? Tapi kalau orang sudah kedudukan tinggi, kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia punya kesombongan yang tinggi. Kalau dia punya kesombongan yang tinggi, dia mudah marah. Mudah marah. Makanya kalau Anda ya, dapati di Anda suka marah sama orang, jangan-jangan Anda itu sombong. Hati-hati. Kenapa Anda mudah marah sama dia? Sedikit marah. Jangan-jangan Anda itu tidak tawadhu. Tapi kalau Anda tawadhu, Anda tahu dia ini orang ini, dia punya salah tapi dia ini manusia. Dia punya kemuliaan, saya juga punya kekurangan. Ngapain Anda marah-marah? Lihat sisi kebaikan yang dia miliki. Anda juga hargai dia. Jadi di antara sifat yang buat orang mudah marah, kesombongan, keangkuhan. Di antara sifat yang bisa meredam kemarahan adalah tawadhu. Tawadhu. Kata para ulama dalam kitab Jamilul Mahikam, di antara hal yang membuat seorang tidak suka marah, murah senyum. Seorang melatih dirinya untuk murah senyum. Talaqatul wajah. Ya, suka murah senyum dan itu menunjukkan ketawadhuan. Ya akhi, mudah kita, apa susahnya murah senyum? Ketemu orang senyum, enggak bayar kan senyum. Gratis kita senyum sama orang. Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi orang dengan harta kalian. Tapi kalian bisa meliputi orang dengan akhlak yang mulia. Kalau bagi-bagi uang sama orang, uang antum bakalan habis. Tapi kalau bagi senyuman enggak ada masalah. Senyum sama orang. Orang yang suka murah senyum insyaallah enggak suka marah-marah. Saya kenal seseorang waktu saya masih pondok di Jogja. Sampai sekarang saya selalu ingat orang tersebut. Orang itu murah senyum. Ketemu orang manusia senyum. Dan orang itu enggak pernah marah, subhanallah, enggak pernah marah. Orang semua senang sama dia. Kenapa? Dia kalau ketemu orang murah senyum, kalau sudah murah senyum akan ada berikutnya, omongannya enak. Omongannya tidak nyelekit, tidak menusuk hati. Omongannya menunjukkan penghormatan kepada kita. Sebagian orang mau senyum saja malas dia. Dia hanya senyum sama orang besar. Iya, sama bupati senyum, sama gubernur, sama orang kaya senyum. Orang miskin dia enggak senyum. Sama supir dia enggak senyum, sama pembantu dia enggak senyum, sama tukang sapu dia enggak senyum. Nah, kalau orang mudah senyum, ini orang tawadhu dan berarti dia tidak mudah marah. Demikian penjelasan para ulama. Di antara hal yang bisa mencegah seorang dari kemarahan adalah murah senyum. Nah, kalau Anda kurang senyum Anda mahal, Anda harus merubah diri Anda. Hendaknya murah senyum. Sama anak-anak senyum, mulai dari keluarga. Sama anak murah senyum, sama istri murah senyum, ya. Sama suami murah senyum, sama orang tua murah senyum, sama kakak dan adik murah senyum, sama tetangga, sama supir, sama membantu. Latih diri kita untuk apa? Murah senyum. Kedatang sana sini muka abus, muka cemberut, ya. Ya ada penyakit dalam hati. Ini ada penyakit. Orang seperti ini mudah marah-marah. Tapi kalau orang murah senyum, ya tidak mudah marah. Ustaz, saya susah senyum. Gimana susah? Gampang kok. Sana di depan kaca cermin latihan. Buka gigi dikit. Masa enggak bisa latihan di depan kaca kalau susah senyum. Kemudian di antara hal yang membuat seorang mudah meredam kemarahan adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Bahwasanya apa yang menimpa kita, apa yang membuat kita marah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadira kulli syai'in
Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh segala perkara 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan 50.000 tahun sebelum menciptakan antum, tidak. Sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Anda dimaki orang, Anda dicaci maki orang, Anda dihina orang, sudah tercatat. Mau apain? Sudah selesai. Mau diapain? Sudah selesai. Sudah ditakdirkan. Anda marah-marah tidak akan merubah takdir. Orang itu sudah terlanjur mencaci maki Anda. Orang itu tersebut sudah menghina Anda. Sudah mau diapain? Ini pelajaran berharga, sangat berharga. Seorang tidak mudah marah karena beriman dengan takdir. Sehingga tatkala menghadapi segala kondisi, dia yakin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya benar-benar dapat pelajaran ini dari istri saya. Kalau seorang menerima takdir, ya sudah, mau diapain? Tidak bisa merubah kondisi. Ente marah-marah, banting ini, banting anu, tidak akan merubah kondisi. Sabar, itu sudah ditakdirkan. Maka di antara hal yang sangat membantu kita untuk tidak marah-marah, tidak ngamuk adalah beriman dengan takdir. Bahwasanya sudah ditakdirkan. Ada hikmah, walillahi hikmatun balighah. Ada hikmah yang tinggi yang Allah kehendaki bagi kita terjadi ini semua. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama yang dimaksud dengan la taqdab, yaitu berhiaslah engkau dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya tadi apa? Dermawan, kemudian apa? Apa tadi? Tawadhu, kemudian apa? Murah senyum. Yang keempat tadi apa? Beriman dengan takdir. Yang kedua, maksud dari la taqdab, jangan kau marah. Maksudnya kalau sudah timbul sebab-sebab kemarahan, maka tahanlah dirimu. Jadi ini yang kata Nabi SAW, kontrollah dirimu. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang hebat adalah orang yang menang dalam perkelahian, dalam pergulatan. Bukan. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengontrol dirinya tatkala dia marah. Inilah orang yang hebat, yang bisa mengontrol dirinya tatkala sedang marah. Bagaimana cara mengontrol diri tatkala kita sedang marah? Ada beberapa ajaran Nabi SAW, tips-tips yang diajarkan oleh Nabi agar seorang bisa menahan amarahnya. Yang pertama, kalau seorang sedang marah, hendaknya dia berta'awudz kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan itu dari syaitan. Kemarahan itu dari syaitan, ya ikhwan. Manusia itu kalau sudah marah, setan pingin dia marah. Setan pingin buat dia ke puncak kemarahan. Kenapa? Kalau dia sudah di puncak kemarahan, setan mudah menguasai dia. Manusia berada dalam titik kelemahan, terutama dua titik kelemahan. Kalau dia sudah terjebak dalam dua titik tersebut, dia tidak bisa berkutik, setan benar-benar menguasainya. Yang pertama, tatkala di puncak syahwat. Orang kalau sudah syahwatnya memuncak, dia sudah enggak pikir macam-macam. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa menyalurkan syahwatnya, dia tidak peduli. Mau ini zina, dia tidak pikir istrinya yang setengah mati menunggu dia tidak pikir anak-anaknya, dia tidak pikir azab neraka jahanam, yang penting syahwatnya dia salurkan. Dia sudah tidak berkutik, dia sudah berada di genggaman syaitan. Kapan di puncak apa? Syahwat. Yang kedua di puncak amarah, kalau dia sudah marah sudah, itu dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sudah dikontrol oleh syaitan. Makanya sebagian orang-orang yang ikut tenaga dalam, kalau ingin supaya dia bisa keluar jurusnya, dia harus marah dulu. Supaya apa? Supaya setan bisa menguasai dia. Supaya setan bisa dia udah emosi baru kemudian keluar jinnya. Kalau dia enggak emosi, setan belum menguasai dia. Dia harus emosi dulu. Ini beberapa saya ketemu beberapa grup-grup tenaga dalam ya. Seperti itu. Oleh karenanya seorang kalau sudah emosi susah. Makanya seorang kalau sudah marah, dia ingat bahwasanya kemarahan itu dari syaitan. Maka dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Istabbar rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sedang saling memaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu julusun indahu. Dan kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang marah-marah. Yang satu sudah marah, sudah merah, sudah mengembang, lehernya sudah marah. Maka Nabi SAW berkata, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu satu perkataan kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Maka datang sahabatnya menegur dia, "Hei fulan, tidakkah kau mendengar perkataan Nabi? Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ditegur, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang ini mengatakan, "Lastu bimajnun, saya bukan orang gila. Ngapain ngucapin a'udzubillahi minasyaitonir rajim?" Jadi sebagian orang kalau lagi marah kita bilang, jangan marah." Yang marah siapa? Saya tidak marah. Jadi sebagian orang seperti itu. Dia udah marah kecampur dengan kadang-kadang keangkuhan, kadang macam-macam bercampur dalam dirinya. Jadi kalau Anda lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Anda ingat, Anda mencari keridhaan Allah atau Anda mencari keridhaan syaitan. Kalau Anda marah berarti Anda sudah dikuasai oleh syaitan. Maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang sedang marah berwudu. Dalam riwayat disebutkan Nabi berkata, "Innal ghadaba minasyaitan. Wa inna ma khuliqa syaitan min nar." Sungguhnya kemarahan dari syaitan dan syaitan diciptakan dari apa? Api. Wa inna ma yudfa'un nar bil ma'. Dan sungguhnya api itu diredamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau salah seorang kalian sedang marah maka berwudulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang kalau lagi marah segera berwudu. Pergi kamar mandi berwudu. Bismillah. Sebagaimana wudu mau salat. Kalau lagi emosi ya sudah buru tapi. Pokoknya wudu. Wudu ente wudu karena Allah. Anda berwudu karena ingin menghilangkan kemarahan, maka insya Allah akan hilang marah tersebut. Wudu, yang suruh wudu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarahan dari syaitan. Dengan wudu tersebut, wudu yang syar'i, sesuai dengan wudu tatkala Anda hendak salat, maka itu akan meredamkan kemarahan. Di antara hal yang membuat kita reda tatkala marah, jangan banyak bertingkah, jangan banyak beraksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Wa in dhahaba anhu wa illa falyattaji'." Jika salah seorang dari kalian sedang marah dan dia dalam kondisi berdiri maka hendaknya dia duduk. Kalau hilang rasa marahnya alhamdulillah, kalau tidak maka hendaknya dia berbaring. Hendaknya dia berbaring. Kalau lagi marah berdiri banyak hal yang bisa dilakukan. Dia kalau lagi berdiri dia bisa mukul, dia bisa tendang, dia bisa ngambil pisau, dia bisa lempar piring, dia bisa banting apa-apa. Ya udah duduk biar enggak bisa banting-banting. Duduk. Sehingga ruang geraknya semakin terbatas. Kalau ternyata belum hilang juga rasa marahnya, tidur, berbaring. Suruh berbaring kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum ikhwan, kalau ribut sama istri, antum jangan sudah antum duduk aja. Kalau istri masih ngomel-ngomelin tidur aja. Assalamualaikum, tidur. Tambah ngamuk istri ya. Perempuan juga gitu, kalau lagi marah jangan dilayani suami. Suami ngomong-ngomong dia duduk, dia sabar, nangis sudah duduk aja berbaring, enggak usah balas. Nanti suami akan reda sendiri. Nangis baring sudah. Lihat yang terjadi sama Aisyah sama antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana saya pernah mungkin sampaikan. Waktu Ali bin Abi Thalib marah, Ali bin Abi Thalib keluar. Kemana dia? Ke masjid. Ngapain? Berbaring, terus tidur. Orang lagi marah-marah pergi ke tempat yang enggak benar bahaya. Sebagian suami kalau lagi marah pergi ke mana? Ke panti pijit, tukang pijit. Sampai sana tambah marah. Kenapa? Yang pijit nenek-nenek. Emosi pergi ke diskotik, emosi minum khamar, emosi morfin, emosi berzina, emosi telepon cewek-cewek lamanya CLBK, ya. Cinta lama belum kelar, telepon lagi mau sama istrinya, telepon curhat sama pacar-pacar lamanya, ini rusak seperti ini. Nabi ajarkan berbaring. Ali bin Abi Thalib marah pergi ke masjid berbaring, udah selesai urusan. Jadi kalau lagi marah jangan. Ini ada yang mengartikan, artinya ada yang mengartikan maksudnya kalau berdiri lagi marah ya duduk, kalau duduk berbaring maksudnya benar-benar seperti itu. Ada yang mengartikan maksudnya ya antum jangan beraktivitas. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi fitnah ya bahwasanya yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari ya. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, artinya jangan beraktivitas, jangan tanggap dengan fitnah. Sama lagi marah jangan tanggap, sudah tenang aja. Kemudian di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi marah jangan bicara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, diam, jangan ngomong. Udah diam aja. Antum mau ngomong banyak seribu kata dalam hati ingin antum ungkapkan, jangan diungkapkan, sudah diam.
Kenapa Nabi suruh demikian? Jangan marah-marah, jangan bicara. Kenapa kalau orang sedang marah bicara pasti tidak terkontrol? Betapa banyak perceraian timbul gara-gara seorang tidak terkontrol, akhirnya dia ngomong, "Kamu saya cerai." Apalagi istrinya nantang, "Mas, ceraikan aku." Enggak. "Mas, pulangkan aku ke rumah orang tuaku." Kamu orang tua udah meninggal, mau pulang ke mana? Jangan terpancing pokoknya. Kalau kita terpancing, ceraikan aku. Iya, kamu saya cerai, talak 3 sekalian. Wah, bahaya. Dan itu sering terjadi. Oleh emosi, dia enggak bisa mikir panjang. Dia lupa dengan kebaikan istrinya selama ini puluhan tahun, dia lupa. Kemarahan sesaat menghancurkan kebahagiaan puluhan tahun yang telah dia usahakan, hancur semuanya. Setelah itu hanya penyesalan. Makanya kalau lagi marah, diam, jangan ngomong. Jangan ngomong, diam aja. Dia selamat. Dan ini berlaku kepada siapa saja yang marah. Hakim kalau marah jangan ngomong. Kalau dia lagi ngomong, lagi marah dia ngomong, bahaya. Bayangkan ada terdakwa kemudian dia tutup pintu. 2 tahun di penjara. Akhirnya terdakwanya marah-marah. Hakim, ente penjilat, koruptor dan macam-macam. 20 tahun. Dia bisa emosi. Lagi marah kan, ente bikin dia marah, dia bisa menghukum dengan hukum yang tidak benar. Ustaz lagi marah-marah itu jangan tanya-tanya. Ustaz lagi diomelin sama istrinya, lagi kekurangan apa, kurang ini dia ngomongin, "Ustaz apa hukumnya?" Haram. Ustaz ente tanya-tanya lagi marah, tanya ente ajak makan bakso dulu baru ente tanya. Ini dia lagi emosi, lagi ditanya-tanya, haram hukumnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doanya, "Allahumma inni as'aluka kalimatal haqq fil ghadabi war ridha." Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perkataan yang benar meskipun dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi senang. Ya. Sama seorang kalau sedang marah jangan bicara, diam. Dia akan mudah menceraikan istrinya, dia akan mudah ngomong macam-macam, akan menghina orang, dia ungkapkan segala kebaikannya, dia ungkapkan keburukan, macam-macam, akhirnya tidak terkontrol. Udah diam aja. Diam aja. Nanti kalau sudah reda dia boleh ngomong, enggak apa-apa. Kamu enggak benar yang begini. Boleh ngomong kalau sudah reda. Kalau dia emosi, sedang emosi jangan ngomong. Ini di antara tips yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengarkan sebagian orang mengatakan kalau kamu sedang marah, lepaskan, bahaya itu. Kalau lagi marah kemudian kita lepaskan, apinya dari kecil jadi besar. Dan itu semakin muka semakin merah, rambut berdiri. Bisa-bisa keluar asap dari telinga kalau udah emosi. Jangan diikuti, itu setan. Kalau lagi emosi diredam. Diam sampai hilang kemarahan tersebut. Ini adalah jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sedang marah, dan ini adalah obat yang paling manjur adalah mengingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang bisa membuat orang mudah untuk meredam amarah kecuali dia tahu ini adalah ibadah. Meredam amarah adalah ibadah. Meredam amarah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meredam amarah ciri-ciri penghuni surga. Meredam amarah menjauhkan dari neraka jahanam. Meredam amarah membuat orang naik pada derajat ihsan. Ini yang paling buat mudah dia untuk tidak marah-marah. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang bertakwa, wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Kalau mereka marah mereka maafkan. Dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dia ingat, segeralah kalian menuju ampunan Allah. Segeralah kalian menuju surga Allah. Berarti orang yang memiliki sifat-sifat ini diampuni oleh Allah, masuk surga. Siapa? Yaitu orang yang bertakwa, yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Al kadhiminal ghaidh dalam bahasa maksudnya air itu sudah mau tumpah dia ikat. Dulu tempat air itu terbuat dari kulit. Air sudah mau penuh dia ikat, jadi sudah puncak kemarahan dia redam. Bahkan bukan cuma baru api kemarahan, sudah di puncak dia bisa redam. Ini orang hebat. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat pahala seperti ini, dia mudah untuk meredamkan amarah. Saya selalu ingat kalau saya baca ini waktu masih di Universitas Islam Madinah, di awal masuk masih persiapan bahasa. Di kelas kita ada orang Eropa, ada orang Amerika, ada orang Cina, ada orang Indonesia, yaitu saya maksudnya, ada orang Malaysia, ada orang Afrika, berbagai macam negara. Tahu-tahu suatu hari syekh kami marah-marah di kelas. Marah-marah. Nggak, saya lupa kesalahannya apa ya. Pokoknya dia lagi marah. Tahu-tahu teman saya orang Afrika langsung maju ke depan kelas. Ya syekh, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh.
Ya Syekh, Allah berfirman di antara ciri penghuni surga orang bernama amarah. Kata Syekh, ya udah duduk. Langsung dia diam tatkala itu, Masya Allah. Ya. Jadi kalau seorang ingat akan pahala meredam amarah, pahalanya besar, maka dia akan mudah meredam amarah. Di antara hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, da'allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaruhu min ayil huri sya'a." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka dia akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat kelak di hadapan orang-orang, ditenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia disuruh milih bidadari mana yang dia sukai. Jadi kalau antum meredam amarah dapat bidadari. Faham? Apalagi yang buat antum bisa marah-marah? Ini paling hal yang buat antum supaya tidak marah, ada bidadari Allah siapkan. Jadi kalau antum istri antum bikin marah-marah, istri antum ngomong, antum senyum-senyum saja. Mas kok senyum-senyum? Nabi bersabda, barang siapa meredam amarahnya, Allah akan suruh dia pilih bidadari yang dia miliki. Kamu kurang ajar mana? Tenang aja, pokoknya ente senyum-senyum aja, jangan suka marah-marah, dapat bidadari. Jadi demikian hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Semoga antum semua jadi orang-orang yang penyabar, peredam amarah, menjadi orang bertakwa, penghuni surga, dapat bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai sini saja, tidak ada tanya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.